Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Dan semoga dimudahkan segala urusannya pada pagi hari ini, siang atau malam. Baik, video kali ini saya ingin berbagi dan bercerita tentang rahasia 7 konten yang kamu harus tahu pada pemasaran. Apa aja sih 7 konten tersebut? Yang pertama adalah merek. Bahwa setiap produk harus ada mereknya. Supaya apa? Supaya gampang dikenal oleh konsumen. Bahwa produk A, produk B, mereknya A, mereknya B, dan seterusnya, supaya gampang dikenal. Dan setiap merek biasanya hurufnya atau tulisannya lebih terlihat dengan jelas, mudah dibaca, dari jauh aja udah kelihatan. Kita lihat teman-teman pasti udah paham merek ini apa, juga paham ini produknya apa, karena sudah tahu mereknya, karena sering dilihat, mudah diingat seperti itu. Dan ketika teman-teman melihat merek yang ada kode R dilingkari seperti ini misalkan ya, itu menandakan bahwa merek tersebut sudah terregister, bahwa merek tersebut sudah terdaftar di DJKI, bahwa merek tersebut sudah ada yang punya, jadi jangan dipakai. Nah, yang kedua adalah identitas perusahaan. Biasanya setiap produk itu suka ada tulisan diproduksi oleh PT A BBB misalkan, didistribusikan oleh PT A titik dan seterusnya lah ya. Terserah apakah dia yang buat atau dia yang mendistribusikan. Jadi yang punya produk nggak harus dia yang buat, bisa juga dia mendistribusikan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah legalitas perusahaan. Bisa legalitas perusahaan, bisa juga legalitas produknya. Legalitas perusahaan untuk tingkat UKM biasanya PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, untuk bisa mendaftarkan itu silakan teman-teman bisa daftar di kecamatan. Untuk tingkat kecamatan udah bisa. Mungkin dulu wali kota, sekarang kecamatan aja udah bisa. Tapi ketika teman daftar untuk PIRT, biasanya nanti akan diarahkan ke Sudin Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk ikut penyuluhan. Nah, nanti setelah teman-teman ikut penyuluhan, maka teman-teman akan dapat yang namanya sertifikat PKP, penyuluhan keamanan pangan. Nah, sertifikat itulah yang nanti dijadikan lampiran untuk membuat PIRT seperti itu. Nah, PIRT pun kan ada nomor registernya ya. Ketika teman-teman punya produk lebih dari satu item, ada saran sebaiknya nomornya itu, misalkan contoh ada 5 produk, maka buatlah nomornya 5. Kenapa? Karena ketika ada satu produk bermasalah, maka yang 4 ini tetap aman karena nomornya berbeda. Tapi ketika nomornya sama rombongan, ketika satu produk bermasalah, maka 4-4-nya itu bermasalah, padahal nggak masalah, seperti itu. Jadi ada saran nomornya beda-beda. Tapi kalau nggak mau ribet ya udah cukup aja satu. Tapi konsekuensinya seperti itu. Berarti tetap jaga kualitasnya untuk produknya. Oke, itu tingkat untuk UKM. Nah, kalau tingkat udah level menengah perusahaan berarti udah MD. Kalau mau keluar negeri udah ML seperti itu. Dan prosesnya lebih sulit lagi untuk legalitas seperti itu, legalitas perusahaan. Kemudian legalitas produk. Legalitas produk biasanya halal atau produknya udah SNI ya, seperti itu. Nah, kalau halal siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan adalah MUI. Dia bisa menyatakan bahwa produk ini memang halal dan aman dikonsumsi. Nah, misalkan teman-teman belum punya halal nih, tapi merasa yakin dengan produk saya insya Allah halal karena saya tahu produk yang dipakai, silakan jual aja gitu ya, sambil jalan untuk mengurus sertifikatnya. Jadi ketika belum punya jangan ditulis sendiri ya, atau nyomot logo sendiri, jangan. Karena apa? Itu ntar resikonya dengan hukum. Karena apa? Teman-teman belum punya sertifikatnya tapi udah nyantumin logo halalnya, sebaiknya jangan. Oke, itu yang ketiga, logo halal. Kemudian yang keempat adalah berat bersih, atau ada yang juga nulis isi bersih, ada yang nulis juga neto, silakan ya. Ketika nulis ada tulisan berat ya, biasanya cenderung kita nulisnya misalkan 7 ini seperti ini ya, 72 G. Yang benar adalah G, 72 gram, bukan GR. Kenapa? Kalau GR adalah grain. Gram dengan grain itu satuan yang berbeda, karena grain lebih ringan, lebih sedikit ketimbang gram. Teman-teman bisa cek di Google. Jadi yang benar adalah misalkan beratnya 100, berarti 100 G, bukan 100 GR. Teman-teman bisa cek produknya, saya bisa lihatnya. Di sini tertulisnya 20 G. Teman-teman bisa cek. Di Indomie 72 G. Kemudian onde-onde putra, belum ada. Nah, kalau belum ada seperti ini ya, misalkan dia bingung mau ngatur berapa gramnya, karena kan tiap produk ini pasti beratnya beda, ya udah tulis aja isi
sama dengan 5 piece. Bisa seperti itu. Isi 2 pak, isi 10 pak dan seterusnya ya. Jadi intinya menerangkan bahwa produk tersebut itu di dalamnya itu ketahuan ada berapa beratnya atau ada berapa isinya. Nah, atau ketika teman-teman melihat seperti ini nih. Ini gambarnya mie, kemudian ada telurnya, ada ayamnya. Sepintas ketika kita melihat bahwa ini bohong, oh ternyata enggak. Ketika kita buka ternyata nggak ada telur, nggak ada ayam, kelihatannya bohong, ternyata nggak. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan saran penyajian. Jadi ini tidak membohongi bahwa memang produk tersebut ya disarankan akan lebih enak ketika ada telurnya, ada ayamnya gitu. Jadi bukan bohong, tapi ini adalah trik marketing. Maka tulisan saran penyajian pun kecil, nggak mungkin melebihi dari merek gitu ya. Oke, itu kemudian adalah berat bersih. Nah, yang kelima adalah komposisi. Nah, setiap item biasanya ditulis komposisinya apa, produk tersebut terbuat dari apa, bahan bakunya apa, itu harus ada komposisinya. Kemudian yang keenam adalah tanggal produksi, itu harus ada. Biasanya berbarengan dengan expire date ya, berbarengan dengan kapan kadaluarsanya. Nah, itu harus ada karena konsumen butuh kepastian. Jangan-jangan ini buatan kapan, ini kapan, seperti itu. Jadi si konsumen memang harus diberikan sebuah kepastian bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, yang ketujuh adalah kontak person. Ya, misalkan mencantumkan nomor handphone. Ya, kalau nggak ada nomor handphone, bisa website barangkali. Website belum punya, ya udah sosmed. Jadi harus ada. Kenapa? Ketika konsumen mau repeat order, konsumen mau pesen lagi, itu tahu gua harus kemana, saya harus kemana, itu dia harus tahu. Nah, ketika nggak ada kontaknya, mau kemana? Teman-teman kehilangan satu kesempatan ketika konsumen atau reseller mencari produk tersebut untuk dipasarkan atau dikonsumsi. Jadi itulah 7 poin yang memang harus teman-teman tahu. Dari 7 konten itu yang harus dimiliki oleh pada kemasan. Satu lagi yaitu tentang nutrition fact atau informasi nilai gizi ya. Biasanya kemasan itu ada informasi nilai gizinya, bahwa di dalam produk ini karbohidratnya berapa, kemudian lemaknya berapa ya. Itu juga ada lembaganya. Jadi bukan bikin sendiri ya, nggak boleh, jangan. Itu ada lembaganya yang disebut dengan GBIA, Balai Besar Industri Agro. Lokasinya ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa daftar ke sana bahwa produk teman itu ingin supaya ada informasi nilai gizinya. Nah, biasanya satu paket itu sekitar sekian ratus lah ya, seperti itu. Nah, tapi teman-teman mau nambah item, vitamin apa itu boleh, karena nanti kalau ketika nambah item itu tiap item itu ada harganya. Tapi kalau cuma ngambil satu paket aja ya silakan, itu juga boleh gitu ya. Seperti ada lemaknya dan sebagainya. Itu teman-teman bisa daftar di BBIA di Bogor ya, itu juga punya pemerintah gitu ya. Nah, teman-teman daftar ke sana untuk supaya mencantumkan nilai informasi gizinya pada produk tersebut. Biasanya ketika daftar ke sana, teman-teman akan diminta untuk kirim 3 sampel produk. Seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk berkembangnya channel ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman. Berikan komentar-komentar, kritik dan sarannya supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.